Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Hadratul ulama wal kubara wal a'izza, guru-guru kita, orang-orang tua kita, para afadhil al-ulama, khusus pada pimpinan MPN, para santri jamaah Majelis Duha Nasional, bapak-bapak, ibu-ibu yang Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan istiqomah selalu dalam menghadiri rutinan kajian MDN dimanapun berada. Saya tengok rambut, mudah-mudahan istiqomah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kita bisa ngaji yang berapa? Yang kedua. Lepas lebaran ini yang kedua. Kalau Ramadan off ya. Kalau Ramadan off, kemudian Syawal juga masih off. Nah, Syawal pertengahan baru dimulai, ini yang kedua. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan MDN Batanghari maju terus, memberikan berkah untuk kita semuanya. Yang kedua kalinya sholawat berangkai kami salam adalah kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum saya memulai kajian kita pada pagi hari ini, saya mengajak kepada kita semuanya untuk menghadiahkan Fatihah untuk guru-guru kita yang telah mengajarkan kita ilmu, kepada guru-guru saya khusus, kepada guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan Allah terangkan alam kuburnya, Allah angkat derajatnya, Allah terima semua amal ibadahnya, Allah hapus semua dosanya. Mobil khusus kepada jamaah MDN yang sudah duluannya, mudah-mudahan Allah berikan kenikmatan kubur untuk beliau-beliau semuanya. Ala hadhihi wa ala kulli nabiyyin shalihan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini di hadapan saya, di hadapan kita ada kitab namanya Mukasyfatul Qulub, karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Mukasyfatul Qulub ini kajiannya yang namanya Qulub. Tadi Shalawat Tibbil Qulub, kitabnya Mukasyfatul Qulub. Apa Mukasyfatul Qulub? Menyingkap rahasia batin. Batin kita ini, Bapak Ibu, merupakan underbill yang sangat-sangat berharga dan menentukan. Tangan kita mau benar, kaki kita mau benar atau salah, mata kita ini mau kita ajak ke jalan yang benar atau salah, telinga kita ini mau diajak ke jalan yang benar atau salah, itu tergantung daripada hatinya. Kalau hatinya benar, insya Allah yang lainnya juga benar. Kalau hatinya rusak, sakit, maka yang lainnya juga akan sakit dan salah. Oleh karena itu, saya merasa penting untuk kita sama-sama mengkaji Mukasyfatul Qulub. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Inna fi kulli jasadin mudghatan, Inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kullu, wa
idza fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Di dalam badan kita ini, andai kata onderdil yang satu itu beres, yang lainnya juga. Kalau yang onderdil yang satu itu rusak, maka dijamin yang lainnya juga rusak. Nah, penting itu. Maka Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang intinya adalah kesehatan, kebaikan, keselamatan daripada kalbu kita. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, berikanlah kecintaan kami kepada iman. Wa zayyinhu, dan hiasilah fi qulubina, di dalam hati kami itu iman tersebut. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Wa karrih, dan berikanlah rasa benci, tidak suka di dalam hati kami tentang kekafiran, tentang kefasikan. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini penting Bapak Ibu. Lebih-lebih di zaman HP ini kan. Semua yang pengen ditengok bisa ditengok, dari mulai yang elok sampai yang tidak elok. Nah, kalau hati kita ini adalah hati yang baik, maka insya Allah kita selalu senang yang baik-baik. Begitu tengok yang tidak baik, tidak nyaman mata kita, tidak nyaman hati kita. Nah, itu merupakan barometer bahwasanya hati kita sedang sehat. Tapi kalau sudah misalkan ditengok atau yang menjauh, maaf, aurat terbuka dan kita menikmati itu, ya, mantap loh. Maka itu merupakan barometer bahwa hati kita sedang sakit. Itu tanda, itu isyarat bahwa secepatnya kita harus minta ampun sama Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kok saya bisa tertarik dengan barang benda model kayak gini? Berarti hati saya sudah sakit. Ketika, mohon maaf, zaman akhir semacam ini, ada cobaan pornografi, porno aksi, ada cobaan apa lagi itu? Judi online, ada cobaan keserakahan harta benda dengan ditawarkannya pinjol atau pinjaman online yang syarat dengan yang namanya mal ribawi atau hukum-hukum yang bersifat riba. Nah, kalau kita berpihak kepada situ berarti hati kita sudah. Tapi kalau hati kita ini menolak itu, ingkar hati kita, berarti insya Allah hati kita sedang sehat atau sedang baik-baik saja. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya akan bacakan matan daripada kitab Mukasyafatul Qulub. Kemarin di bab 1 tentang khauf, saya tengok di bab 2 juga tentang khauf. Nah, ayo langsung ke bab 3-nya, Al-Babu At-Thalith. Al-Babu At-Thalith, bab yang ketiga. Fi sabri wal maradi, menerangkan tentang sabar, wal maradi, dan tentang sakit. Kita semua di sini, saya yakin pernah sehat, bahkan sering pernah juga mengalami sakit. Itu nanti keluh kesahnya tempatnya di hati. Apakah kita ini mampu bersabar atas sakit tersebut atau tidak? Kita sama-sama lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi dhurri ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Al-babu ats-tsalits fi as-sabr wal marad. Man arada an yanju min 'adzabillahi wa yanalu tawbahu wa yanalu thawabahu wa rahmatahu wa yudkhilu jannatahu falyanhihi
nafsahu an syahwatid dunya wal yasbir ala syada'idiha wa masaibiha kama qala Allah Ta'ala wallahu yuhibbus sabirin. Di dalam tulisannya Imam Al-Ghazali menyatakan barang siapa yang pengen selamat dari azabnya Allah, mendapatkan pahala dari Allah dan kasih sayangnya Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka faliyadhihi nafsahu an syahwatid dunya, maka laranglah nafsu ini untuk mengikuti syahwat-syahwat yang bersifat duniawi dan itu menjurus kepada yang negatif. Tidak berhenti di situ, wal yasbir, dan bersabarlah pada ujian-ujian dunia dan musibah-musibah dunia. Dikasih sakit, musibah, dikasih rugi, ketipu, bangkrut, itu juga bersifat dunia. Kalau sudah semacam itu dia bisa bersabar. Kama qala Allah Ta'ala wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kalau Allah sudah mencintai, berarti pemahaman kita langsung orang tersebut diangkat oleh Allah menjadi orang yang terdekat. Bahasa kita walinya Allah, kekasihnya Allah. Kalau sudah menjadi kekasihnya Allah, pasti akan dihindarkan dari siksaan api neraka. Karena tidak mungkin kalau kita sayang dengan seseorang, kita talai orang itu dalam kesengsaraan di azab misalkan gitu. Tapi pasti akan mendapatkan berbagai macam servis kalau sudah mendapatkan gelar wali. Misalkan dia mendapatkan pahala, dia mendapatkan rahmat dan lain sebagainya, maka ini termasuk tanda dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasabru, ini sudah masyhur ini. Sabar menurut Imam Al-Ghazali di kitab manapun di Ihya, dan ini di dalam buku Syafatul Qulub, itu tidak hanya pada satu tempat, tetapi Imam Al-Ghazali membagi sabar pada 3 bagian. Wasabru ala aujuhin, sabrun ala ta'atillah. Yang pertama, sabar dengan mentaati perintah Allah. Contohnya sholat. Kita sholat ini bersabar, beristiqomah dalam kondisi apapun, kita melaksanakan sholat itu termasuk kategori sabar. Cepat bergegas karena memang biasanya juga jamaah di Masjid At-Taqwa, maka itu juga bagian daripada sabar. Sabar itu ada 2. Ada sabar yang bermakna aktif, ada sabar yang bermakna pasif. Sabar yang aktif itu guru-guru kami biasa memberikan ilustrasi begini. Kita misalkan di mobil bis perjalanan ke mana, ke Jawa misalkan. Kemudian di samping kita ini ada seorang laki-laki, kita nggak kenal. Kemudian di situ ada pilihan untuk membuka obrolan, beramah tamah, berkenalan dan seterusnya. Dan satu lagi pilihannya diam. Sabar kalau bermakna aktif, maka kita akan membuka obrolan. Nah, kemana dari mana dan seterusnya. Itu sabar bermakna aktif. Sabar bermakna pasif, dia sudah diam saja. Dalam hal ini begitu juga dalam aktivitas atau kegiatan kita yang lain. Wa sabrun ala maharimihi, bersabar atas yang haram-haram yang Allah haramkan, kita juga wajib bersabar. Contoh, misalkan ada sesuatu yang memang belum hak kita, tapi kita ini senang gitu. Ini tadi ini bukan hak, ya tahan
pengen pakai, pengen minjem, tahan. Itu kan dorongan syahwat ya. Nah, kalau kawan-kawan saya, guru-guru saya biasanya kalau punya ketertarikan yang semacam itu, karena biasanya, ini ada mobil baru, wuling almas keluaran terbaru, sholawati dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kita sebut sholawat itu termasuk manusia yang termulia ya. Kemudian kita sampaikan hajat kita, ya Allah, kapan saya itu, dan insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu. Nah, kemudian wasabrun 'ala musibati wa 'inda sadamatil ula. Sabar yang ketiga adalah sabar ketika mendapatkan musibah. Lagi dikasih cobaan itu sudah sabar. Tidak usah berlebihan, berlutut-lutut dan seterusnya. Merasakan mengeluh sedikit ya wajar. Kalau bagi orang lagi tidak enak. Wa man sabara 'ala ta'atillah. Nah, ini semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia itu sabar fi ta'atillah, nanti akan bagaimana? Kalau dia itu sabar fi ala maharimihi, dengan yang diharamkan oleh Allah, itu nanti akan mendapatkan pahala bagaimana? Kalau dia itu bersabar atas musibah yang Allah berikan, itu nanti bagaimana? Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Faman sabara ala ta'atillahi a'tahu Allah ta'ala yaumal qiyamati 300 darajatin fil jannah. Siapa yang bersabar fi ta'atillah, maka Allah akan memberikan hadiah kepadanya pada hari kiamat 300 derajat. Di surga Allah akan memberikan kebaikan kepadanya 300 derajat. Kulla darajatin ma bainas samai wal ardh. 300 derajat. Satu dari derajat pertama sampai kedua itu jaraknya antara langit dan bumi. Dikalikan berarti sangat-sangat besar sekali derajatnya orang yang sabar fi ta'atillah. Wa man sabara 'ala maharimillahi a'tahu Allahu yaumal qiyamati 600 darajatin. Siapa yang bersabar dengan larangan-larangan Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya pada hari kiamat 600 derajat. Kalau tadi 300, kalau dia mampu bersabar pada yang diharamkan oleh Allah, dia akan mendapatkan 600 derajat. Tambah banyak. Setiap derajatnya dari derajat 1 sampai derajat 2, kullu darajatin mithlu ma bainas samai sabi'ati wal ardi sabi'ah. Jaraknya antara langit yang ketujuh paling atas, ya, wal ardi sabi'ah, dan bumi yang lapis 7. 1 derajat jaraknya sejauh itu, dikalikan 600, tambah tinggi lagi. Yang ketiga, wa man sabara 'alal musibati a'tahu Allah ta'ala yaumal qiyamati 700 darajatin fil jannah. Kullu darajatin ma bainal 'arsy ila tara. Kalau orang itu bisa bersabar atas musibah yang Allah berikan, maka di hari kiamat Allah akan memberikannya 700 nambah 100, 300, 600, 700 derajat. Tetapi kullu darajatin, setiap derajatnya itu berjarak ma bainal 'arsy ila tara, antara arsy dengan bintang taroya. Saya enggak mempunyai gambaran dan bisa menerangkan sejauh apa arsy dengan bintang taroya atau surga
Intinya ketika kita bisa bersabar dalam level apapun itu mengandung kebaikan untuk kita. Ada sebuah hikayat Pak Arno bahwa orang Islam itu semuanya berisikan kebaikan. Di dalam hadis Nabi, di dalam hadisnya Nabi kan begitu. Sangatlah mengagumkan segala perkaranya kaum mukmin. Ketika diberikan nikmat lalu dia bersyukur, itu baik untuknya. Ketika dia diberikan cobaan atau musibah dan dia bersabar, itu juga baik baginya. Jadi semuanya kalau mukmin semuanya berisikan kebaikan. Saya kemarin dapat hikayat dari Kiai Haji Mustafa Abdul Siraj di acara pernikahan keponakan saya. Jadi ada seorang suami istri. Kebetulan istrinya cantik dia, luar biasa. Tapi suaminya jelek dia. Ya Allah ya Rabbi. Kemudian ada seorang yang dekat dengan Allah, waliullah, melihat kedua pasangan ini kok nggak serasi gitu ya, nggak serasi sama sekali. Tapi kedua orang ini bahagia. Yang si istri itu tidak terlihat tersiksa, yang suami ya jelas-jelas bahagia kan dapat istrinya cantik gitu. Akhirnya si waliullah ini yang memang belum makomnya sampai kepada makom daripada kewalian perempuan ini. Jadi perempuan ini oleh Allah diangkat derajatnya. Bapak Ibu, jadi perempuan ini diangkat oleh Allah derajatnya melebihi kewalian orang yang ingin bertanya itu. Seorang laki-laki pengen bertanya. Akhirnya dipanggillah perempuan ini. Bu, mohon izin saya mau ngomong sebentar. Mau apa ya? Saya mau nanya, bagaimana ibu mengelola hati? Kalau saya tengok ibu kan cantik, tetapi suaminya kok? Apa jawaban beliau? Begini Pak, saya itu senang beribadah kepada Allah, senang tafakur, ya, senang tafakur, kemudian senang muhasabah, introspeksi. Ketika ada seorang yang melamar dan kemudian pelamar itu enggak ganteng, sudahlah jelek, dan juga kaya alias miskin, dan dia bersikukuh pengennya mendapatkan istri saya. Saya itu akhirnya berpikir, ini bisa jadi dulu saya pernah berbuat dosa, entah kecil entah besar, kemudian Allah memberikan saya semacam pelajaran, dan pelajaran itu adalah bentuknya mendapatkan suami yang tidak ganteng. Ya sudah, kalau memang itu bisa menebus dosa dan kesalahan saya terima. Kemudian si istrinya bilang, kalau suaminya bisa dapat yang cantik bagaimana? Bisa jadi dia melakukan satu kebaikan, entah kecil, entah menengah, entah besar, kemudian kebaikan itu diterima oleh Allah dan dia layak mendapatkan pahala. Di antara pahalanya adalah mendapatkan istri yang cantik. Ya sudahlah, saya terima saja. Akhirnya kedua pasang suami istri ini mendapatkan pahala dari Allah dan keduanya masuk surga. Alhamdulillah. Bagaimana kau bisa masuk surga? Pertama, si istri setiap hari itu mendapatkan pahala daripada sabar. Masya Allah. Mendapatkan sabar yang kadang-kadang istighfar gitu ya. Astagfirullahaladzim, dapat berdua macam itu. Tak menggurau itu.
sabar. Kemudian si suaminya jelas mendapatkan pahala daripada syukur. Setiap hari melihat istri yang cantik, dia mengucap, lidahnya ada anti-hentinya mengucapkan alhamdulillah, dapat barang bening gitu kan ya. Nah, pada akhirnya endingnya sepasang suami istri ini masuk surga semua, Pak. Masuk surga semua, Bu. Kok bisa masuk surga? Ya, si istri masuk surga dengan perantaraan sabar, si suami masuk surga dengan perantaraan syukur. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya lanjutkan itu selingan saja ya. Hukiya anna Zakaria alaihi salam haraba min al-yahud faqafu atharahu falamma danu minhu ra'a syajaratan faqala laha ya syajaratu adkhilini fi fanshaqqat asy-syajarah fadakhala fiha thumma ilta'amat alayhi fa-ashara alayhi iblisu ay ya'tu bil minshar wa yashquha nisfayn thumma yamut fiha fa fa'alu kama qala iblis. Jadi Bapak Ibu, dulu ada namanya Nabi Zakaria, punya umatnya Bani Israel. Kita kenal Bani Israel itu kan orangnya engkel-engkel, jangankan orang biasa menyerukan kebaikan. Nabi dan Rasulnya Allah kalau menyerukan kebaikan tidak cocok dengan hawa nafsunya, tidak cocok dengan rasionalitasnya, maka itu akan dilawan, diperangi, termasuk Nabi Zakaria. Diuber-uber, Nabi Zakaria ini diuber-uber, dikejar-kejar sampai Nabi Zakaria masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam hutan dalam kondisi terpepet, orang Bani Israel tambah dekat, dia dengan segala kelebihannya ngomong sama pohon itu, ya syajarah, wahai pohon, saya mau masuk ke dalam diri kamu, terbelahlah. Akhirnya pohon itu terbelah menjadi dua, kemudian dia masuk ke situ, kemudian tertutup lagi. Tidak lama, musuh-musuhnya tadi, Bani Israel tadi, mendekati pohon itu dan ada bisikan dari iblis. Kemudian setelah itu Nabi Zakaria yang berada di dalam, musuh yang berada di luar, musuhnya ini mendapatkan bisikan dari iblis, dia sembunyi di dalam pohon. Potonglah, tengok lagi berdarah pohon. Dan setelah itu dipotongnya, dibelahnya, ya, pohon benar. Ada di situ. Ada pelajaran nggak di dalam hikayat ini? Ada. Di dalam Mukasyafatul Qul dinyatakan wa dzalika haitsu i'tasama bisyajarati wa lam ya'tasim billah. Nabi Zakaria itu mengandalkan atau i'tisamnya kepada pohon, bukan kepada Allah. Ini pelajaran untuk kita. Dalam hal apapun, kita menggantungkan semuanya kepada Allah. Tidak selalu yang berurusan dengan bisnis itu mesti hitung-hitungannya uang, modal kapital. Oh iya, bisnisnya lancar, modalnya besar. Tidak semacam itu. Kalau Allah menghendaki, yang kecil bisa menjadi besar, yang besar bisa menjadi bangkrut. Itu tengok. Apa namanya? Yang punya rumah makan sederhana, cabangnya di mana-mana, itu cuma lulusan SD. Tidak. Tapi di mana-mana. Lulusan SD. Yang jadi menteri lulusan SMP. Aduh. Yang tidak berpendidikan, uangnya banyak, bisnisnya lancar, banyak. Apa sebenarnya?
Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya limpahan rezeki, bagian rezeki itu bukan berdasarkan pendidikan. Kemudian kama ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaqul annahu yaqulu Allah taala ma min 'abdin nazala bihi baliyatan fa'tasama bihi illa a'taituhu qabla an yas'alani wastajibu lahu qabla an yad'uni. Ini menarik lagi. Ada sebuah hadis yang menyatakan ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba yang diturunkan kepadanya sebuah baliyah, sebuah cobaan, baik itu sakit ataupun hal-hal yang tidak baik. Fa'tasama bi, kemudian dia mengandalkan saya. Pas lagi tidak enak, pas lagi bangkrut, pas lagi terpuruk, dia berdekatan dengan Allah, maka illa a'taitu, ia akan aku berikan qabla ayyas alani, sebelum dia minta. Jadi tidak perlu minta, kalau kita andalannya, dekengannya pusat, mintanya sama Allah, maka Allah akan memberikan sebelum kita minta. Dan saya juga kata Allah, wastajibu lahu qabla ayyad'uni, sebelum dia berdoa, saya sudah mengijabah. Yang penting kita pegangan atau andalannya adalah Allah. Ini itu kadang-kadang enggak dikasih sakit, bukannya kita mengandalkan Allah, tetapi kita nyari obat yang mereknya terkenal, kualitasnya paten. Ada hikayat yang cukup populer, Nabi Musa pernah suatu ketika diberikan cobaan oleh Allah, yaitu sakit gigi. Kemudian ketika sakit gigi lagi parah-parahnya, dia lapor sama Allah, ya Allah, saya sakit gigi. Gigi saya cenut-cenut, mentak-mentak, macam mana nih? Apa kata Allah? Ambil rumput itu, cabut, gigit akarnya. Setelah digigit akarnya, betul, semenit 2 menit langsung sembuh. Beberapa hari kemudian, dia sakit gigi lagi, kumat lagi giginya. Keluar dia dari rumah, beliau langsung keluar rumah, nyari rumput yang tadi. Dicabut tuh, digigitnya akarnya tadi, tapi tidak sembuh. Setelah digigit berkali-kali tidak sembuh, lapor sama Allah, ya Allah, saya sakit lagi nih, apa tidak sembuh? Apa kata Allah? Dulu kau minta sama aku, baru aku tunjukin itu. Aku memberikan kesembuhan karena engkau mentaati itu. Sekarang kau sakit, kau tidak meminta sama aku, maka aku tidak ada bersih. Maka Bapak Ibu hadirin semuanya, ketika ada anggota tubuh kita yang sakit, kita minta dulu sama Allah dengan doa-doa yang bisa kita panjatkan, termasuk doa daripada sholawat tibil dulu. Anak kita sakit, kita mintakan sama Allah dulu. Ambil segelas air putih, bacakan sholawat tibil dulu 3 kali, karena 3 itu adalah hitungan afdal. Kalau besok 7 kali, karena 7 itu adalah bilangan kesempurnaan. Baca, setelah itu kasih. Harus mantap ya, kasih. Setelah itu terserah, mau dikasih obat merah apa terserah. Yang penting adalah i'tisam, berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min 'abdin nazala bihi baliyatan fa'tasama bi makhluqin duni illa aghlaqtu abwabas sama'i 'alaihi. Kalau ada seorang hamba dikasih cobaan oleh Allah, kemudian dia tidak mengandalkan saya, tapi mengandalkan makhluk, mengandalkan selain saya, aghlaqtu abwabas sama, ini kata Allah, aku tutup pintu langit
Jadi nak doa macam mana, kalau dia tidak mengandalkan Allah, aku tutup. Ya sudah, tidak bakal diijabah. Falamma balagha al-insyar ila dimaghihi soha. Faqila lahu ya Zakaria inna Allah ta'ala. Ini masih lanjutan yang tadi ya. Lanjutan, wahai Zakaria, kenapa kamu tidak bersabar dan seterusnya. Intinya yang tadi Nabi Zakaria itu mengandalkan i'tisadnya dengan pohon, bukan dengan Allah. Qala Al-Junayd Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, al-bala'u sirajul 'arifin. Bala, cobaan adalah pelita bagi orang-orang yang ingin dikasih pengetahuan oleh Allah. Al-bala'u sirajul 'arifin. Kalau dia tidak dikasih bala, dia tidak akan dikasih pelajaran. Sering kita mendengar bahwa sudahlah, kalau ada musibah ambil hikmahnya. Hikmah di sini adalah cahaya. Hikmah di sini adalah pelita. Di situ kita dipaksa untuk merenung. Di situ kita dipaksa untuk mengambil pelajaran. Di situ kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih mendekat kepada Allah. Kemudian wayat dhatul muridin. Kita adalah orang yang menghendaki Allah, muridillah. Tetapi kita kadang-kadang tertidur. Dan yang bisa membangunkan itu wayat dhatul muridin adalah bala. Kita nggak sadar, yang bisa menyadarkan itu adalah bala. Maka setiap kali ada bala, ada cobaan, anggap pertama adalah pelita. Yang kedua, anggaplah dia sedang mengingatkan kita, sedang membangunkan kita yang terlena atau lalai. Yang terakhir, yang ketiga, maaf, belum terakhir. Yang ketiga, wasolahul mu'minin. Ketika ada musibah, wasolahul mu'minin, kita ini sedang diservis. Ada yang nggak benar, ada yang nggak benar. Bukankah Bapak Ibu yang punya sepeda motor ataupun punya mobil, kalau pas lagi mogok, itu tandanya akan diperbaiki. Begitupun kita, ketika sedang terpuruk, ditipu orang dan seterusnya, itu kita sedang diperbaiki. Dan yang berikutnya, wahalakul ghafilina la yajidu ahadu halawatal iman hatta ya'tihil bala wa yarqa wa yasbir. Nah, yang bisa kita pelajari di sini, kalau misalkan dia itu ghafil itu apa? Lalai, lupa, maka dia tidak mendapatkan tiga pelajaran tadi: pelita, kesadaran, dan yang terakhir adalah perbedaan. Kita kalau itu kita adalah orang yang ghafil. Balik lagi, ingin saya garis bawahi bahwa musibah, bala, cobaan itu kita terima dengan diiringi husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu sejatinya adalah kebaikan. Jangan sekali-kali kita berburuk sangka, suudzon sama Allah. Allah, aku pula, aku sudah begini, kok masih dikasih begini? Jangan. Itu tidak ada adab, tidak ada akhlak dengan Allah. Kalau kita dikasih musibah, kita terima itu. Qala man marada lailatan fasabara wa radiya 'anillahi ta'ala kharaja min dhunubihi ka yawmi waladathu ummuh. Nah, ini yang keren nih. Fa idza maradtum fala tatamannu al-'afiyah. Ini yang mengherankan. Ketika ada seorang yang sakit, Bapak Ibu pernah sakit? Malam hari kumat sakitnya pernah? Ini dicontohkan malam ini. Fasabara wa radiya. Pada malam itu dia sakit, dia sabar,
dia ridho, ya Allah aku rela, yang ngasih sembuh Engkau, yang ngasih sakit juga Engkau, saya ridho. Kalau orang sudah semacam itu tingkatan hatinya, kharaja min dzunubihi, maka Allah akan menghapus dosanya, mengangkat dosanya, kayaumi waladat ummu. Fadilahnya kalau tingkatan ridhonya itu udah keren, tingkatan sabarnya itu sudah tinggi, maka dosa itu akan diangkat oleh Allah, dijadikan dia seperti bayi yang baru lahir. Itu fadilah daripada orang yang sakit. Begitupun kita yang sehat, yang nengok orang yang sakit, tidak boleh kita punya pikiran yang negatif. Tuhan, kalau cobaan makonyo, jangan. Itu sebenarnya sedang dikurangi dosanya. Ini yang mengherankan. Fa'idha maradtum fala tatamannaw al-'afiyah. Kalau kalian ditimpa sakit, maka jangan menginginkan diberikan kesehatan. Kok bisa macam ini? Bapak Ibu, ada hadis ya? Bukan hadis ini. Iya hadis, maaf. Qala sallallahu alaihi wasallam, hadis. Kok kalau kamu sakit jangan berharap diberikan kesehatan, kesembuhan. Gimana? Padahal doanya Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatan daimah. Kan begitu. Ini yang perlu kita sama-sama pelajari ya, kita kaji. Kita kaji dalam artian kan kita kan pengennya sembuh. Ada doa yang macam itu. Dengan sembuh, dengan sehat kan kita bisa beraktivitas begini-begini. Sholat bisa sempurna, yang pengen haji umroh bisa berangkat. Itu barokahnya daripada sehat. Tapi kok di sini nggak boleh menginginkan sehat, itu gimana? Lagi-lagi yang perlu digarisbawahi, yang tidak diperbolehkan adalah kita suudzon sama Allah. Dan yang kedua, kita mesti ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah. Jangankan diberikan sehat, ya Allah, diberikan sakit pun saya terima. Sebab inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Semuanya adalah milik Engkau, aku adalah milik Engkau. Maka Engkau berikan sehat, Engkau berikan sakit, saya ridho. Adapun berobat, ya, adapun ikhtiar, itu sudah menjadi kepantasan kenormalan manusia. Nabi pun ketika sakit berobat. Yang perlu kita pahami pada tataman al-afiyah, di sini kita jangan tidak menerima ketentuan atau ketetapan dari Allah. Perlu diketahui bahwasanya ibadahnya orang sakit itu diantaranya adalah berobat, ikhtiar. Jadi ketika dia berobat dari Jambi, dari Mulia ke Jambi ke rumah sakit, itu dicatat oleh Allah sebagai sebuah kebaikan.